Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini bersama satu buku Aristoteles, Retorika. Ini seni berbicara retorika. Ini buku klasik sebenarnya. Saya sudah sering membaca, bukan bukunya yang saya baca, saya membaca beberapa ulasan orang tentang buku ini gitu. Jadi buku ini udah banyak dibahas ya, di buku-buku lain. Namun bukunya sendiri saya masih belum pernah baca. Karena itu kemarin ketika lewat Gramedia ada buku ini dan saya tertarik membelinya. Karena saya pikir bagaimanapun juga kita harus membaca rujukan aslinya, yaitu buku langsung ditulis oleh Aristoteles. Saya sempat underestimate gitu bahwa ini adalah buku lama, buku klasik ditulis oleh seorang di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Aristoteles ini lahir di Stagira tahun 384 sebelum Masehi. Kotanya sendiri kota lama sekali kan, zaman Athena belum digulingkan. Kemudian meninggal di Euboea tahun 322 sebelum Masehi. Artinya ini ribuan tahun yang lalu dan usianya 62 tahun sampai dengan meninggalnya ya. Nah, karena itu saya berpikir bahwa buku ini pasti buku yang susah dicerna, karena sebelumnya saya pernah baca Seneca How to Die, itu yang stoicisme itu juga mengalami kesulitan, atau Marcus Aurelius ya, Stoicis, itu juga buku aslinya cukup rumit gitu. Nah, menurut saya retorikanya Aristoteles sedikit berbeda. Jadi di sini itu sudah cukup sistematis layaknya buku-buku modern. Itu yang saya agak takjub gitu. Wow, ditulis ribuan tahun lalu dengan sistematika yang menurut saya cukup sistematis. Walaupun memang ada beberapa logika. Tentu ini perkara penerjemahannya mungkin ya, karena logika-logika bahasa yang sepertinya nggak di zaman sekarang itu jadi berbeda ya. Dan contoh-contoh tokoh yang saya harus mengerutkan kening, harus googling gitu. Ada beberapa yang saya temani dengan googling gitu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang saya nggak tahu, saya cari di Google pengertiannya apa, atau apakah tentang itu, terus kita bahas. Itu sangat membantu. Boleh ditiru lah ya, contoh. Ya karena keterbatasan saya, wawasan saya bukan secara akademis belajar filsafat gitu, sehingga saya harus mencari rujukan lain. Oke, buku ini buku yang sesuai judulnya, Seni Berbicara Retorika. Ya, isi buku ini tentang retorika. Mungkin teman-teman boleh nanti googling sendiri pengertian retorika yang selama ini ada, yaitu teknik berbicara, seni berbicara gitu. Nah, Aristoteles sendiri, kalau teman-teman tahu sejarahnya, timelinenya ya, dia ada di mana di lini masa kita itu. Dia ada di eranya, dia murid Plato di Athena dulu. Jadi kalau Plato itu muridnya Socrates ya, Socrates diulas oleh Plato. Beberapa buku Plato mungkin saya pernah bahas di sini ya, Simposium, itu justru tentang pemikirannya, tentang kisah-kisahnya Socrates gitu ya. Ditulis oleh Plato. Nah, Plato ini menjadi gurunya Aristoteles, walaupun cara pandangnya berbeda sekali ya. Socrates yang cenderung dialektika, cenderung memperbincangkan agar bertemu kebenaran. Plato cenderung merenung, dia idealis dan idealisme, dan Aristoteles cenderung logis ya. Dia cenderung awal-awal terma logika itu ada di zamannya Aristoteles. Mohon maaf kalau saya salah menerjemahkannya, tapi saya menangkapnya demikian. Nah, Aristoteles ini hidup di zaman Alexander Agung, ya, di Iskandar Zulkarnain kalau dalam Al-Quran itu. Alexander Agung jadi pahamlah bagaimana saat itu peradaban cukup bagus ya, tentu akhirnya filosof-filosof besar muncul di situ. Oke, seperti biasa nih, buku bukan pada buku atau review buku yang serius gitu. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan buku ini. Oke ya, pelan-pelan kita akan coba bedah buku Seni Berbicara Retorika karya Aristoteles ini dibagi menjadi 3 buku. Kalau di ini ya, ini terbitan mana ya? Menjadi 3 buku. 3 buku yang masing-masing bukunya terdiri dari belasan bagian. Ini terbit 2023 ya, buku yang saya pegang.
Buku satunya ada bagian 1 sampai 15. Buku 2-nya, buku 1 ini dari retorika .2 lawan dialektika, judul bagian satunya ya. Sampai dengan bagian 15-nya itu tentang sarana persuasi. Kebayang ya, jadi bagiannya sekitaran itu. Nanti kita coba ulas satu-satu. Kemudian buku 2. Buku 2 itu dari bagian 1 sampai bagian 26 di buku 2. Dan itu bagian satunya adalah silogisme pada kontrol emosi. Dan di bagian 26-nya adalah amplifikasi dan depresiasi. Oke, nanti ini banyak sekali istilah-istilah yang sangat mengayakan kita dalam seni berbicara. Dan juga logika tentunya. Kemudian buku 3 ini ada terdiri dari 19 bagian ya, dan bagian satunya di buku 3 ini tentang proses pembuatan pidato. Ini udah mulai penyusunan pidato dan diakhiri dengan jenis-jenis epilog. Oke ya. Kebayang ya jadinya ya. Saya menangkapnya tentu ini dengan gaya putu buku aja ya, sekilasan aja bahwa buku 1 itu seperti pendahuluan. Di situ itu disampaikan retorika itu apa? Retorika dengan melawan katakan dialektika. Jadi retorika itu orang berbicara, dialektika itu kan saling bertukar gitu ya, saling beradu pemikiran. Kalau retorika itu menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Terus ada juga tentang sarana persuasi. Sarana persuasi itu bagian 2 ya, maaf ya. Bagian terakhirnya itu kok. Tadi saya bilang sampai dengan, bukan ya? Sampai dengannya sarana, benar juga ya, sarana persuasi. Maaf ya, sarana persuasi itu sampai dengan bagian terakhirnya. Ini seperti pengertian-pengertian dan saya boleh mengambil satu bagian, yaitu bagian 8. Menurut saya itu menarik ya. Yaitu ada tentang bentuk pemerintahan ya. Memang kalau teman-teman baca itu menikmati sekali sih saya. Di bentuk pemerintahan itu, mengapa saya tertarik? Karena ternyata gitu, saya mengalami ada satu hal yang menurut saya baru. Tentu ini baru versi putu ya. Sebenarnya mungkin teman-teman udah banyak yang kenal. Ada bentuk pemerintahan demokrasi, ada pemerintahan oligarki, ada aristokrasi, dan yang terakhir adalah tirani atau di sini disebutnya monarki. Nah, keempatnya itu oleh Aristoteles diberikan kata kunci gitu. Jadi kalau demokrasi kata kuncinya adalah kebebasan. Jadi memberikan ruang untuk bebas. Jadi mengambil beda-beda, atau bahasanya mendistribusikan. Nah, itu di demokrasi. Mendistribusikan kewenangannya. Kemudian ada oligarki. Oligarki ini kata kuncinya, kata Aristoteles adalah kekayaan. Jadi bagaimana menumpulkan kekayaan. Kemudian aristokrasi. Ini justru pemeliharaan pendidikan dan institusi nasional. Itu adalah aristokrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah monarki, atau dalam garis miring saya nangkapnya ada beberapa pandangan dia yang menyebutnya sebagai tirani. Itu adalah bagaimana bentuk pemerintahan yang tujuannya melindungi tirani. Ya, menurut saya ini hal yang menarik ya, disampaikan oleh seorang di ribuan tahun yang lalu dengan bahwa bagian jenis-jenis pemerintahan itu seperti itu. Di sini ada contoh-contoh bagaimana seorang kaisar, seorang raja, seorang pemimpin itu bisa melakukan retorika untuk menyampaikan ide-ide besarnya. Termasuk persuasi, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan cara pandangnya. Oke ya, itu di buku 1. Nggak apa-apa lah kita sekilas-kilas, tapi insya Allah nanti dudukannya tak bungkus di akhir deh. Kemudian buku 2. Buku 2 ini tadi saya sampaikan judul awalnya di buku 2 itu adalah silogisme kontrol emosi. Jadi buku 2 ini kalau saya nangkep, nyari benang merahnya ya, ini tuh seperti logika. Bagaimana runutan berpikir yang pas saat kita berretorika. Mestinya seperti apa gitu ya. Dia ada silogisme, ada kemarahan, ada kedamaian pada emosi, ada persahabatan dan permusuhan, ada rasa takut, bab-babnya ini ya. Ada kebaikan-kebaikan dan keburukan, rasa kasihan gitu ya. Muda dan tua seperti apa, watak itu seperti apa, sampai silogisme asli itu seperti apa. Nah, ini termasuk bagian yang menurut saya agak panjang itu, silogisme asli. Silogisme, teman-teman mafhum ya, silogisme itu runutan berpikir logis ya. Misalnya kayak premis mayor, premis minor, terus konklusinya apa gitu kan. Jadi premis mayor, premis minor. Ini pelajaran logika sih ya, logika sederhana. Tapi nanti di sini ada istilah
saya termasuk yang saya sampai cari di Google itu karena berulang-ulang disebutkan di buku ini, yaitu antimem. Antimem itu beberapa kali disebut. Ini saya sampai mencari benang merahnya kenapa dia menyebut kata-kata antimem. Antimem itu adalah satu jenis silogisme yang tidak lengkap. Jadi premis mayornya biasanya itu tidak kelihatan, tidak diucapkan atau diasumsikan, namun tetap penting dalam argumen. Jadi seorang bisa berretorika dengan antimem tadi. Jadi kalimatnya itu nggak muncul premis mayornya, tapi sebenarnya dianggap sudah paham gitu ya. Tapi nanti ketika argumen, nah itu menjadi penting. Karena kan argumen kan beradu argumen kan, beradu alasan, beradu pandangan. Maka runutan premis itu harus jelas, premis mayor dan premis minornya. Di sini dibahas di situ ya. Di silogis antimes logika, silogisme dialektika ya. Banyak sekali, dan menurut saya ini di buku 2 ini menurut saya justru buku kayak kalau bahasa skripsinya itu landasan teorinya mengumpul di buku 2 ini. Buku 2 ini menjadi sesuatu yang menarik. Bahkan kalau kita ngelihat secara umum ya, buku retorikanya Aristoteles ini kan sebenarnya seperti ada 3 hal yang dibutuhkan dalam melakukan retorika. Ini sebenarnya kayak semacam simpulan yang ada di sampul belakangnya buku ini sebenarnya. Menurut Aristoteles saat melakukan retorika itu butuh logika. Jadi harus butuh bukti logos, kalau bahasa ini burhani ya. Kalau saya sampai buka buku apa itu, kitab mantik, jadi logika Islam ya. Kalau di pesantren dulu ada kan ilmu mantik. Di situ juga sama, itu namanya kalau berpikir logika logos itu burhani gitu. Jadi argumentatif gitu. Jadi membuktikan gitu. Pertama itu, dari dalam retorika itu ada logika, yaitu berpikir logos. Kemudian patos itu emosi. Makanya di buku 2 itu jadi ada rasa kasihan, iri, marah gitu. Jadi emosi itu menjadi bagian yang penting dalam melakukan retorika. Ya, ini dulu pelajaran zaman di pesantren dulu tuh kan, dulu ada pelajaran debat. Saya seneng banget tuh kalau belajar debat tuh dulu jurus saya ketika memenangkan perdebatan itu, karena ini kan ada pelajarannya ya. Saya memancing emosi lawan. Karena kalau emosi kena itu, dia tidak berpikir logis. Jadi seringkali menang karena pakai patos tadi. Patos itu emosi. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah etos. Jadi logos, patos, etos. Etos itu adalah kredibilitas. Jadi kalau menurut Aristoteles, di luar logos dan patos, di luar logika yang kuat, argumentatif, dan emosi yang terjaga, kita masih butuh etos. Etos itu adalah sesuatu yang dibangun oleh seseorang. Kredibilitas itu kan begitu ya. Yang berkelanjutan. Seorang yang punya nama baik itu, dia akan lebih mudah menyampaikan sesuatu dan diterima dibanding seorang yang tidak punya kredibilitas. Yang atau kredibilitas dia cenderung buruk gitu ya. Dia akan lebih berat menyampaikan. Walaupun yang dia sampaikan benar, belum tentu itu terdelivery dengan baik. Sorry, ini jadi lompat-lompat. Tapi memang ada simpulan itu di buku Aristoteles. Sorry, tadi baru sampai buku 2 ya. Nah, buku 3. Buku 3 adalah tentang proses pembuatan pidato. Nah, ini mulai teknis. Jadi bagaimana kan nyusun pidato itu? Dimulai dari apa? Nah, ini yang saya, wow, ini seorang yang menulis di ribuan tahun lalu sudah menulis demikian detail gitu, ketentuan-ketentuan. Seperti bagaimana jenis pidatonya, bagaimana prolog itu kita pakai yang seperti apa, bagaimana prasangka, hipotesa seberapa pengaruhnya, bahayanya, atau bagaimana menarasikan, bagaimana membangun argumentasi gitu. Ya. Sampai dengan epilognya. Itu nanti di endingnya itu ada satu bagian terakhir, di bagian 19 di buku 3 itu tentang jenis epilog, simpulan. Kalau di sini ada contohnya, itu simpulannya itu menurut saya menarik sih. Ada gini, aku telah melakukan, engkau telah mendengar saya, fakta sudah ada di hadapan Anda, saya meminta penilaian Anda. Nah, itu kalimat terakhir di bagian 19 pada buku 3. Jadi setelah saya sampaikan, saya berretorika, maka saya mau penilaian. Itu sebuah epilog yang memancing lawan bicaranya. Oh, ada kelewat satu sebelum sampai epilog itu ada satu judul jadi interogasi. Interogasi juga dibahas di sini. Bagaimana teknik menginterogasi. Teknik menginterogasi. Menurut saya ini buku dahsyat banget dan
Saya termasuk yang terpanggil membeli buku ini memang karena satu, seni berbicara, retorika Aristoteles, dan saya seorang yang core bisnis saya di kantor karena saya penyuluh ya. Tugasnya memang menyosialisasikan, rasanya memahami pikiran-pikiran dasar retorika itu menjadi penting. Itu yang pertama ya. Sebab pertama mengapa saya membeli buku ini dan membacanya. Yang kedua, saya suka puisi ya, teman-teman paham ya Pak, saya sampai punya tagline puisi itu nutrisi, dan saya juga menulis puisi. Nah, puisi itu di sini termasuk yang ada bahasannya, walaupun tidak terlalu dalam ya, karena nanti ada buku tersendiri Puitika ya. Saya juga kayaknya pengen beli bukunya Aristoteles tentang itu. Tapi di sini dibahas seni berpuisi, walaupun dari sudut pandang yang jangan-jangan metafora, jangan-jangan padanan, jangan-jangan kiasan itu justru mengaburkan nilai yang ingin kita sampaikan. Kalau di sini sudut pandangnya itu, karena ini kan retorika ya, penyampaian. Jangan-jangan metafora yang harapannya kita membangun, menyampaikan dengan alasan yang bagus ya, dengan kemasan yang bagus metafora. Jangan-jangan hati-hati, jangan sampai pesannya justru nggak nyampe. Gitu. Kalau di buku ini begitu. Tapi di sini dibahas. Jadi teman-teman yang suka puisi, menurut saya baca buku retorika menjadi perlu. Metafora ada bab-bab tentang metafora dan bagaimana ngambil. Contohnya memang contoh-contoh di zamannya waktu itu ya, di zaman Aristoteles. Ya. Nah, termasuk proses pembuatan pidato di buku 3 disampaikan. Jadi bagaimana menghasilkan persuasinya itu seperti apa, bagaimana gaya bahasa yang digunakan, dan penyusunan yang tepat. Jadi runutannya gitu. Itu ada poin-poinnya gitu. Jadi kalau teman-teman, saya tergoda loh, setiap bab di buku retorika ini malah mungkin bisa dibuat PPT gitu, dibuat bagan, dibuat slide gitu. Karena demikian runut ya. Tadi dari awal saya sampaikan, saya terkesima dengan cara bertutur Aristoteles di ribuan tahun yang lalu sudah demikian sistematis, dan menurut saya itu nyaman sekali untuk kita nikmati di era-era sekarang. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menghubungkan buku retorika ini dengan kondisi yang terjadi dewasa ini. Ini kalau ini versi putu banget, boleh dibantai. Versi putu. Tapi kegelisahan kita, mungkin ada beberapa teman-teman juga merasakan kegelisahan yang saya rasakan. Betapa tradisi berpikir logis itu sudah banyak ditinggalkan. Bagaimana media sosial kita riuh dengan hal-hal yang tidak logis gitu. Seringkali kita bias-bias kognisi gitu ya. Kita terdistrak gitu, terganggu oleh oleh hal-hal yang nggak masuk akal sebenarnya. Betul ya? Teman-teman mungkin rasainnya. Tiba-tiba TikTok yang viral itu, konten-konten yang viral itu justru hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Kan ini sebenarnya berbahaya sekali gitu. Kita butuh runutan berpikir yang logis. Ribuan tahun yang lalu sudah diajarin berpikir silogisme. Bahkan ada silogisme palsu di sini. Silogisme palsu itu kan kalau dikembangkan itu kan bias kognisi kan. Bahwa logika yang salah, pengambilan kesimpulan yang terburu-buru itu sudah disinggung di buku ini. Menurut saya ini menjadi perlu dibahas, dibaca, diperbincangkan oleh semua kalangan, termasuk teman-teman yang masih muda-muda, agar kita tidak melakukan hal-hal bodoh itu, sehingga agar suasana hiruk pikuk media sosial kita, perbincangan kembali ke nalar yang sehat. Karena sesungguhnya otak kita ini, makanya ada istilah apa tuh, pembusukan otak ya, kalau terlalu banyak bermedsos, TikTok yang cuman gini-gini gitu. Sebenarnya karena otak kita ini membutuhkan logika berpikir yang benar, kausualitas, sebab akibat gitu. Harus clear, kalau lakukan ini maka begini, kalau ini maka begini. Nah itu tuh kebutuhan pokok otak kita. Kalau kita tidak penuhi, jangan-jangan otak kita membusuk, mati perlahan-lahan saat tubuh kita, raga kita masih hidup, dan itu menyedihkan. Mungkin itu ya, ini simpulan versi putu yang menurut saya kembali marakkan perbincangan filosofi, falsafati, atau perlu logika gaya Aristoteles, sehingga kita bisa selamat, bangsa kita bisa selamat dari pembusukan otak. Karena nalarnya nggak dijaga. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.